Sadar nggak sih, gimana caranya cuma dengan sekali klik, makanan bisa sampai di depan pintu kita? Atau, kok bisa ponsel kita seolah-olah tahu film apa yang bakal kita suka? Nah, jawabannya itu semua ada di satu kata, informatika. Kedengarannya mungkin rumit ya, tapi percayalah, ini adalah jantung dari dunia digital kita. Yuk kita bedah barang-barang perjalanannya, dari sekedar ide di kepala, sampai jadi sesuatu yang membentuk masyarakat kita sekarang. Oke, jadi begini perjalanan kita nanti. Kita akan mulai dari hal yang paling kecil, yaitu cara kita berpikir. Terus kita bakal zoom out sedikit demi sedikit, ngelihat gimana pikiran itu diubah jadi kode, terus jadi aplikasi yang kita pakai sehari-hari, gimana aplikasi itu nyambung ke seluruh dunia, dan yang paling penting, gimana semua itu akhirnya mengubah cara kita hidup. Langsung aja yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Oke, bagian pertama, berpikir seperti komputer. Ini kedengarannya aneh, saya tahu, tapi jauh sebelum ada satu baris kode pun diketik, informatika itu mulainya dari sini, di dalam kepala kita. Dan ini sama sekali bukan tentang menjadi robot loh, ini lebih ke soal belajar gimana caranya memecahkan teka-teki, serumit apapun masalahnya, dengan cara yang logis dan terstruktur. Coba bayangin deh, Anda dihadapkan pada situasi genting ini. Satu kota kena banjir besar. Semua orang panik. Mau mulai dari mana? Rasanya kayak mustahil kan? Nah, disinilah pola pikir informatika itu masuk. Mengubah sebuah kekacauan yang luar biasa besar menjadi serangkaian langkah yang jelas dan bisa dikerjakan. Dan begini cara kerjanya. 4 pilar ini mengubah masalah besar jadi sebuah rencana aksi. Pertama, kita pecah-pecah dulu masalahnya jadi bagian yang lebih kecil. Kedua, kita cari pola dari data-data yang udah ada. Ketiga, kita fokus ke hal yang paling penting aja, yang nggak relevan, kita buang. Dan terakhir, kita bikin resepnya langkah demi langkah untuk solusinya. Nah, inilah inti dari berpikir kayak komputer. Sebuah metode buat nyelesain masalah apapun. Bukan cuma cara berpikirnya ya, cara kita menata data itu juga penting banget. Bayangin deh tumpukan arsip ini. Gampang kan prinsipnya? Yang terakhir ditaruh, itu yang pertama diambil. Konsep last in, first out ini fundamental banget. Pikirin aja tombol undo di komputer. Dia kan selalu membatalkan aksi terakhir yang kita lakukan. Nah, persis seperti itulah cara kerja sebuah tumpukan. Lanjut ke bagian kedua. Berbicara bahasa kode. Oke, jadi sekarang kita udah punya rencana yang logis di kepala. Pertanyaannya, gimana caranya kita nyuruh mesin buat ngerjain rencana itu? Kita kan nggak bisa ngomong biasa aja ke dia. Kita butuh bahasa yang sama-sama kita ngerti. Disinilah bahasa pemrograman masuk. Dia jadi penerjemahnya. Sama kayak bahasa manusia, bahasa kode itu punya aturan tata bahasa, namanya sintaksis. Dan di sini, satu spasi aja bisa jadi masalah besar. Kenapa? Soalnya komputer itu nggak bisa nebak-nebak maksud kita. Dia nggak ngerti nilai siswa itu dua kata yang berhubungan. Buat dia, itu cuman error. Jadi presisi itu segalanya. Biar lebih gampang, ayo kita lihat konsep paling dasar dalam coding, variabel. Anggap aja ini kayak kotak penyimpanan di dalam memori komputer. Kotak ini punya nama, dan kita bisa masukin apa aja ke dalamnya. Misalnya kita mulai dengan kotak bernama X yang isinya angka 10. Simple. Terus kita kasih perintah ke komputer, X sama dengan X plus 5. Ini artinya, hey komputer, tolong ambil nilai yang ada di dalam kotak X sekarang, yaitu 10, terus tambahin sama 5, dan hasilnya, yaitu 15, tolong simpan kembali ke dalam kotak X. Nah, nilai yang lama, yang angka 10 tadi, itu hilang, lenyap selamanya. Ini poin penting banget. Komputer itu nggak pernah bikin asumsi. Dia cuma melakukan persis apa yang kita suruh, selangkah demi selangkah. Oke, masuk ke bagian ketiga, membangun dunia digital. Nah, kita udah tahu cara berpikirnya, udah tahu cara ngasih perintahnya. Sekarang, yuk kita lihat gimana balok-balok kecil ini bisa kita susun jadi aplikasi dan alat-alat canggih yang kita pakai tiap hari. Pernah kepikiran nggak sih pas kita lagi pakai aplikasi, terus kita klik satu tombol? Kok bisa ya dia langsung pindah ke layar yang lain? Rasanya kan instan, kayak sulap. Padahal, di baliknya itu cuma ada satu perintah logis yang super simple. Tuh kan, di platform kayak MIT App Inventor cuma butuh satu blok perintah sesederhana ini. Ini bukti nyata kalau kekuatan untuk menciptakan teknologi itu sekarang nggak lagi cuma milik para ahli. Makin kesini, makin bisa diakses sama siapa aja. Dan hebatnya, kekuatan kode itu nggak berhenti di layar ponsel kita aja. Dengan alat kecil kayak gini, namanya microcontroller. Contohnya Arduino, kita bisa ngejembatanin dunia digital sama dunia fisik. Kita bisa ngontrol lampu, motor, bahkan robot yang kompleks sekalipun. Coba deh lihat siklus ini. Nyalain, tunggu. Matiin, tunggu. Ulangi terus. Program sederhana ini yang jalan terus-terusan dalam sebuah loop adalah detak jantungnya otomatisasi.
Dari instruksi simpel kayak gini, kita bisa menciptakan aksi fisik yang konsisten. Ini prinsip dasar di balik semua pabrik modern. Bagian keempat, menghubungkan titik-titik. Sejauh ini, kita udah bisa bikin aplikasi dan alat yang keren, tapi mereka masih sendirian. Kekuatan sesungguhnya baru muncul pas mereka semua mulai bisa ngobrol satu sama lain. Nah, selamat datang di dunia jaringan komputer, tulang punggungnya internet yang nggak kelihatan. Pernah penasaran nggak kenapa internet bisa cepet dan andal banget? Nah ini dia rahasia dapurnya, paket switching. Jadi daripada ngirim semua data dalam satu bongkahan gede, mending dipecah jadi ribuan paket kecil. Setiap paket ini bebas nyari jalannya sendiri di jaringan, kayak ngirim novel per halaman lewat pos, dan nanti dirakit lagi dengan sempurna di tujuan. Efisien banget. Tapi gimana caranya laptop buatan Amerika bisa ngobrol sama server di Jerman lewat ponsel buatan Korea? Ya, mereka semua butuh satu set aturan main yang sama, semacam bahasa universal. Inilah fungsi model ini. Ini yang memastikan kalau data yang dikemas jadi segmen di satu alat bisa dibongkar dan dimengerti sebagai paket, frame, sampai bit di alat lain, nggak peduli siapa yang bikin. Dan akhirnya kita sampai di bagian yang paling penting, sisi manusia dari semua ini. Teknologi yang udah kita bangun ini nggak cuma ada di dalam mesin, tapi hidup bareng kita, membentuk masyarakat kita, dan pastinya punya konsekuensi. Kekuatan untuk menciptakan ini semua juga datang dengan tanggung jawab yang besar. Kita semua pasti pernah dapat pesan kayak gini kan? Kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan dan memang beneran nggak nyata. Ini contoh klasik dari phishing, sebuah umpan digital yang sengaja dibuat buat mancing data pribadi kita yang paling sensitif. Di zaman sekarang, keamanan cyber itu bukan lagi urusan teknis, tapi udah jadi skill dasar buat bertahan hidup. Ancaman-ancaman ini ada banyak macamnya. Ada yang bahayanya terang-terangan kayak ransomware, ada juga yang lebih halus tapi bisa merusak mental kayak FOMO. Semuanya nyata dan ada dampaknya. Makanya, pertahanan pertama dan paling penting itu cuma satu, kesadaran. Jadi warga digital yang cerdas itu artinya kita bisa ngenalin risikonya sebelum kejadian. Dan disinilah kita lihat kalau informatika itu kayak pisau bermata dua. Algoritma rekomendasi yang sama, yang pinter banget nyaranin film buat kita tonton, itu juga dirancang buat bikin kita nempel terus di layar. Nah, ini bisa memicu kecemasan sosial kayak FOMO, rasa takut ketinggalan, yang bikin kita terus-terusan ngebandingin hidup kita sama highlight hidup orang lain. Jadi, begitulah perjalanan kita. Dari sebuah pola pikir di kepala, sampai jadi jaringan yang nyambungin seluruh dunia. Informatika udah ngasih kita seperangkat alat yang luar biasa kuat. Alat untuk membangun, untuk menghubungkan, dan untuk memecahkan masalah yang dulu nggak pernah kita bayangin. Pertanyaan mendasarnya sekarang bukan lagi apa yang bisa kita lakuin, tapi apa yang seharusnya kita lakuin. Gimana Anda akan menggunakan alat ini? Pilihannya ada di tangan kita semua.